Dia cuma satu kali ketemu, maksudnya satu kali ketemu tim yang agak besar ya. Yeah. Milan. Agak besar. Lama-lama. Agak besar. Lama-lama nyebelin. Asli. Dan Atalanta diuntungkan oleh tim-tim besar yang belum konsisten dan belum stabil. Sehingga dia mampu ada di Kapolista. Kayak Roma dong berarti. Nah, memang kayak Roma. Makanya tadi kita terprosok. Coba aja. Lu pasti udah ada bukti ya, membumi hanguskan Roma. Wah, bahasanya. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Hanya saja dalam kehidupan, terkadang dalam hidup tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, di atas kertas kali ini, gue rasanya kok panas ya. Kemarin dingin ini panas banget nih. Gue nggak tahu kenapa nih. Ada Hadi Gunawan, ada Wit, sehat Wit ya? Sehat ya. Ini Mantap. kalau kemarin gue AC-nya udah dingin, padahal gue tetap panas banget ini. Nih, biasa di puncak turun. Jadi sekarang udah harus pakai jaket ya. Jadi udah nggak dingin lagi. Jadi bentar gue buka jaket dulu ya. Boleh ya? Ya. Nggak biasa juga sih sebenarnya. Kenapa? Nggak biasa juga. Iya. 04. 04. Ya. Kita bahas nanti. Baik teman-teman. Jernata kelima. Kali ini hasil-hasil yang menarik ya. Kita bacakan dulu Fiorentina, Juventus 1-1, AC Milan. Weh! Derby della Madonnina 3-2 menghadapi Inter Milan. Lazio kalah. Ini kayaknya kalau Roma kalah, Lazio ikut kalah gitu. Lazio 1-2 menang Napoli. Udinese 4-0 ya, sudah biasa. Sabar ya Romanistia, kita 21 tahun menunggu. Sabar. Hadi gak usah ketawa, biasa aja. Ya, dan kita lihat hasil lainnya adalah Atalanta, Kapolista. Atalanta pakai jaket ya berarti. Yeay! Ya, kalau kita lihat table kali ini, Atalanta di nomor 1, diikuti oleh Napoli dengan poin 11, beda 2 poin, lumayan. Atalanta 1 minggu bisa nih. AC Milan di posisi ketiga, Udinese 4, Roma 5, sesuai dengan setelan pabrik ya, di posisi kelima. Ini menarik Torino ya. Torino, Udinese juga di posisi atas. Ya, lu dulu deh. Apa nih? Hasil-hasil apa yang menarik dari Jernata kelima? Ya, jelas lah. Apaan? Apalagi kalau nggak terperosoknya pimpinan klasmen. Itu paling keren. Ya. Kan gue bilang apa? Sebetulnya Roma itu belum stabil-stabil banget. Ya. Buktinya waktu kalah aja apa yang diteriakin sama Mourinho? Gue butuh pemain belakang. Ya. Ya enggak? Buktinya berarti bahwa Roma memang belum konsisten dan Ngeselin belum banget, mantap-mantap banget. Terbukti dia dibantai 4-0. Gue kenal Hadi berapa tahun tuh baru pertama kali lihat ini. Di belakang. Iya. Iya enggak? Sampai dia minta siapa tuh? Maximovic. Dari Genoa tuh yang sekarang bebas transfer itu loh. Dia sampai minta pemain belakang, dia mohon. Berarti memang dia melihat sebetulnya Roma tuh memiliki kelemahan. Terbukti. Dibantai 4-0, ini sesuatu yang paling pas mood gua. Berarti memang kemarin saat ada di puncak klasmen tuh belum sepenuhnya teruji. Ya enggak? Baru lawan Juventus aja dia juga tuan rumah. Jadi belum terlalu matang-matang banget Roma. Ini terbukti banget kalah 4-0. Enggak kali matang, enggak. Gara-gara itu. Ternyata enak kalau lawannya setiap minggu Monza ya. Iya, menang terus ya. 3-0 ya. Tapi emang kalau Udinese emang menyulitkan sih. Kita ingat di pekan pertama mereka sempat babak pertama 2-2 lawan Milan. Ya. Tim terbaik. Tapi menang Milan. Tapi tim terbaik. Versi lu. Iya. Jadi memang gue sih udah memperkirakan akan ada kesulitan nih. Tapi memang nggak nyangka ketika skornya 4-0 gini. Ini harus jadi evaluasi besar sih buat Mourinho sama timnya ya. Terutama kan banyak kesalahan sendiri sebetulnya ya. Gol-golnya. Pasti juga salah. Pertama itu si Castro tidur tuh di kotak penalti, nggak tahu ada pemain di belakangnya. Kemudian kedua kipernya, gue juga ragu sih sama Rui Patricio nih. Dari musim kemarin kayaknya nggak bagus deh ini kiper sering banget begini. Ya. Terus aja. Ya setelah 2-0 Roma mencoba menyerang, masukin Belotti, tambah menyerang, kemakan sama serangan baliknya Udinese. Senjatanya Roma tuh. Udah. Ya tapi lu bilang ya, Udinese tuh hati-hati, bulldozer semua, bener loh. Nah, Udogi. Iya, tabrak-tabrakin semua kan. Tapi
Ya kalau Mourinho lihat komentarnya kan menarik ya. Itu dia. Jadi kalau gue boleh berkomentar ya. Jadi kalau Mourinho tuh biasanya kalau kalah 1-0 maki-maki. Oh, marah-marah. Ini dia tenang aja, kalah 0-4 gitu. Apakah ada sinyal-sinyal bahwa financial fair play ini, pertandingan ini tidak normal gitu. Bisa jadi untuk bayar 25 juta euro. Tetap aja yang paling dia inginkan sekarang adalah penambahan pemain. Ini membuktikan bahwa sebetulnya Roma tuh masih butuh pelengkap dan kedalaman skuad, gitu yang pasti. Jadi menurut lu tuh emang hancur Roma mainnya? Bukan masalah hancur, sebetulnya secara permainan Roma masih lebih baik lah sebetulnya. Maksudnya secara persentase juga penguasaan bolanya masih sedikit lebih unggul. Cuman memang secara keuntungan Udinese emang lebih ini aja ya, main di kandang sendiri, semua segala macam. Dia mendapatkan keuntungan seperti itu dan memang udah harus waktunya untuk tergusur dulu. Ya. Gitu. Kalau gue sebagai Romanisti ya, gue lihat ini kalahnya nggak ada pemain pelapis ya. Ketika Zaniolo cedera, Gini Wijnaldum cedera, El Shaarawy cedera, Kumbula cedera. Nggak banyak pilihan bagi Mourinho. Ini dia kayaknya lihat bangku cadangan, ya gue nggak yakin nih. Gimana menurut lo? Mungkin begitu ya, karena kalau ya benar yang Theo bilang, kalau dia lihat bangku cadangan dia sendiri nggak yakin nih. Gue masukin ini jadi nggak nih? Jadi nggak nih gitu ya. Jadi ya memang itu menjadi kendala besar buat Roma. Cedera-cedera kita udah bahas kan di episode sebelumnya bahwa Roma memang terus terang kurang dalam sih ininya. Ya betul, satu posisi ada 2-3 pemain gitu ya yang bisa mengisi, tapi jarak antara pemain utama dengan pemain cadangan itu terlalu jauh. Iya, jadi Romanisti sabar ya, satu minggu kita disikat ya, semoga lawan Ludogorets nanti menang lah ya. Di Liga Malam Jumat. Mudah-mudahan cuma blip aja nih, cuma blip, kaget. Betul. Nah, sekarang kita bahas mengenai Derby della Madonnina. Woi, ini Brozovic cetak gol. Orang Milan. Iya, pasti. Brozovic cetak gol, gue udah mau ini Wit nih. Gue udah mau WhatsApp Wit, sehat Wit. Gitu. Ternyata Milan habis itu ngamuk. Gimana Wit? Ya, ini memperlihatkan ya memang semua tim sekarang kalau ada tim yang harus dikalahkan ya Milan sih. Oke. Karena keren sih mainnya sih ya waktu kemarin tuh, terutama 1 jam pertama lah. Ini kalau bahasa anak sekarang nyir. Komen lu nyir gitu. Iya. Kemudian si Rafael Leao ini dia benar-benar meledak di saat yang tepat sih kemarin. Kan pekan kemarin waktu lawan Sassuolo malah dikritik dia, kayak katanya ngilang di lapangan lah karena memang gak ada kontribusinya. Tapi begitu lawan Inter justru dia ini bisa tampil terbaik. Kalau dia dalam kondisi harinya nih ya, si Leao ini memang belum terjawab nih gimana cara menghentikan dia, karena dia kenceng, kuat, kemudian olah bolanya juga bagus. Kita kemarin lihat gol keduanya dia cantik banget kan. Dia dapat bola biasa ngomongnya. Cantik banget gitu. Di simi dikit, cing. Iya. Lagi emang nggak bisa di stop kalau dia tampil dalam hari terbaiknya. Tapi Katalar bagus banget ya. Katalar sih kalau dari kemarin yang derby nggak begitu kelihatan sih, tapi memang ada potensi sih. Kita lihat, gue sendiri juga menyayangkan dia udah ditarik keluar menit ke-62. Kan mau Liga Champions. Iya, itu juga perhitungan. Tapi sebetulnya dia masih sanggup main kalau gue lihat ya. Dan kalau kita lihat setelah Katalar keluar, malah keserang kan Milan tuh ya. Setelah 3-1 itu hampir aja bisa disamain. Untungnya punya kiper terbaik di Liga Italia. Gila itu ya. Jauh sama Rui Patricio jauh. Lu mempercikan permusuhan dengan Romanisti lo. Rui Patricio umurnya berapa, mainnya umurnya berapa, gila. Kayak gua main bola aja cedera mulu. Dia mau begini. Gimana, Bro Hai? Ya kalau Wiwi tadi bilang Leo, memang kemarin harinya Leo ya. Makanya nggak heran banyak pundit-pundit di Itali mengatakan bahwa Leo itu sebenarnya lebih mahal dari Grealish. Boleh lah. Iya, boleh. Itu mah kemahalan. Iya. 100 juta. Makanya harganya, maksudnya masalah harga ya. Kalau bisa memang sebenarnya Rafael Leao ini dihargai 400 juta euro. Sampai seperti itu mereka lebaynya orang-orang Italia untuk menggambarkan si Leo ini. Tapi di luar lebaynya, memang penampilan dia luar biasa dengan 2 golnya ya. Tapi biar gimana pun, Inter juga menampilkan permainan yang nggak kalah bagus ya. Buktinya dia bisa mencetak 2 gol. Itu di kandang. Maksudnya saat Milan menjadi tuan rumah. Ini sebetulnya sinyal yang membuat Milan juga harus hati-hati terhadap Inter. Kalau pundit di Italia ngomong 400 juta seperti lu sih. 400 juta. 400 juta gitu. Tangannya ikut duluan ya. 400 juta biasa aja padahal ngomongnya. Tapi saking kalau lebaynya ya. Gue boleh melihat Inter itu kembali salahnya Simone Inzaghi.
Dia masang Korea sama Lautaro. Kenapa nggak Zeko gitu? Betul. Kalau gue bilang sih kalau misalnya Zeko sejak menit pertama itu lebih nakutin buat pertahanannya Milan ya. Akan lebih hati-hati, Milan nggak akan berani terlalu menyerang seperti kemarin ya. Dan terbukti memang setelah Zeko masuk, setelah Di Marco juga, Di Marco juga harusnya menjadi starter kalau menurut gue ya. Jadi ini sekali lagi Inzaghi sih kalau gue bilang yang salah milih pemain gitu. Ya mungkin dia pertimbangannya mau ketemu Bayern Munchen di Liga Champions, barangkali seperti itu dia mau menyimpan tenaga. Tapi ini kemarin imbas kesalahan dia bilang kok ini ada blackout gitu katanya di awal, terutama di awal babak kedua. Ya kenapa ada blackout gitu? Ya karena salah ininya timnya. Dan itu terjadi dari mulai lawan Lazio ya. Itu dia banyak blunder termasuk Handanovic katanya sudah. Tapi kritik terhadap Inzaghi itu bukan hanya saat ini loh. Musim-musim lalu juga banyak banget kritik terhadap Inzaghi yang mengatakan bahwa dia tidak konsisten dan terlalu takut untuk melakukan perubahan permainan. Kayak gitu sebetulnya. Jadi ya harus diakui Interisti kalau Milanisti ya, tapi nanti di derby kedua biasanya berbalik. Cepenturma menang biasanya gitu. Masa. Next, Fiorentina Juve. Wah, ini sesuai diprediksi sama Hadi ya? 1-1 seri ya, tidak mudah bagi Juventus. Tapi menurut gua ya sebetulnya Juventus kalah. Dalam permainan. Dalam permainan dan hasilnya sebenarnya kalau misalnya gol si Jovic ini masuk selesai. Penalti ya. Iya, penalti. Wow, tapi biar gimana pun ini sebuah hasil yang cukup bagus buat Fiorentina dan Juventus menurut gua kembali lagi menampilkan permainan yang tidak stabil dan tidak konsisten. Ini menjadi satu tanda buat Allegri harus segera melakukan perubahan buat Juventus. Kalau enggak oke lah dia misalkan belum ada banyak pemain kayak Pogba belum masuk atau kemarin Di Maria juga belum menampilkan permainan yang oke sehingga harus diganti. Tapi bagaimanapun Juventus memang belum stabil. Ini juga ini ya Wit ya, kalau gue lihat kemarin dia menampilkan milik ini menarik ya. Kenapa bukan Vlahovic? Dan menit ke-25 atau 30 ditarik keluar tuh si Angel Di Maria cedera lagi. Iya, cedera lagi. Ya ini salah-salah naruh tim juga ini. Ini juga pasti imbas mau rotasi itu. Pelatih dinosaurus. Iya. Yang lu bilang. Iya. Ya PSG pasti udah kebayang lah di kepalanya Allegri ini gimana gua ngelawan Messi, Neymar, Mbappe ini gimana nih. Jangan sampai kalah gede gitu ya. Jadi makanya itu yang kita lihat komposisi yang agak aneh di starternya Juventus. Dan sekali lagi yang Hadi bilang ini kemunduran lagi buat Juventus kalau menurut gua. Karena sebetulnya kita udah bahas di 1 jam pertama lawan Roma itu Juventus jos banget, jos itu. Tapi sekarang ya mundur lagi. Udah 1-0 unggul, kenapa nggak bisa cetak gol lagi gitu loh? Itu masalahnya dari Juventus yang dipermasalahkan sama Juventini. Kenapa sih ini tim udah habis 1-0 kesannya malah cuma mau mencoba mempertahankan keunggulan gitu. Kok agak pengecut gitu ya. Makanya si Allegri ini dibilangnya ya anti football bahkan. Strategi sarang burung katanya kan. Di situ muter-muter aja ya kan, nggak nyerang-nyerang. Ada istilah Allegri ball. Allegri ball. Tapi lucu banget cuma gitu-gitu doang. Kagak ke depan-depan. Tapi berita terakhir nih, Pogba cedera operasi lutut. Jadi tidak main Piala Dunia dan meninggalin Juve sampai Januari. Gimana? Ya pasti sebuah kehilangan yang sangat besar ya buat Juventus melihat permainan kemarin. Di tengahnya benar-benar bolong loh. Nggak ada orang yang bisa menstabilkan permainan dari belakang ke depan. Dan kalau itu terjadi, gue rasa perebutan Scudetto Juventus harus bisa berhitung ulang dengan yang lain. Apalagi mereka juga bertarung di Liga Champions, ini sebuah pertarungan yang nggak mudah buat Juventus menurut gue. Tanpa adanya pemain-pemain lainnya. Juventus turun siapa gantinya perebutan Scudetto? Ya belum Roma lah. Gila masih belum Roma juga. Atalanta ya. Iya, Atalanta Napoli ya, selalu lah. Gimana? Iya, jelas ini harus PR besar sih buat Juventus ya, karena ya sekarang tekanan buat Allegri gue bilang akan semakin besar, apalagi kita nggak tahu nanti Champions nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan sih nggak dibantai gitu sama PSG ya. Mudah-mudahan walaupun kayaknya indikasinya ke arah sana gitu. Tapi ya ini benar-benar harus cepat-cepat berubah sih Juventus. Dan kendalanya memang besar. Di Maria kita belum tahu nih berapa lama akan absen. Pogba sampai Januari ya, berarti 2 pemain yang sebetulnya paling diandalkan Allegri untuk mengubah Juventusnya ini. Chiesa pun belum ya? Iya, kan gue bilang ini sebetulnya Allegri nggak berubah cara mainnya. Cuma dia berharap dengan masuknya Pogba dan Di Maria, ini ada satu elemen dari tim yang berubah yang membuat tim ini lebih cepat, lebih eksplosif gitu ya, lebih bertenaga lagi mainnya. Nah sekarang 2 pemain ini nggak ada.
ini benar-benar jadi masalah sih buat Juventus. Ini sebesar itu ya peran Allegri dalam membentuk sesuatu ya. Dia kayaknya nggak berubah-ubah ya. Karena ganti pemain padahal. Oke, Napoli lagi-lagi Napoli menang kali ini menghadapi Lazio di Olimpico dan pemain asal Georgia yang menciptakan gol. Kvaratskhelia. Gimana? Kvaratdona apa Kvaratskhelia nih? Karena banyak orang juga mengatakan Kvaratdona. Gak apa-apa lah, dua-duanya Argentina. Ya. Tapi yang pasti, dia itu bisa benar-benar membawa perubahan saat ini di Napoli ya. Dengan masuknya dia sebagai pemain baru, tapi mampu menampilkan sebagai sosok yang sangat tajam. Kemarin saat melawan Lazio, kita bisa lihat ya bagaimana tendangan-tendangan dia sangat luar biasa, benar-benar menyulitkan penjaga gawang Lazio dan hampir saja bisa mencetak lebih dari 1 gol walaupun cuma mencetak 1 gol. Ini sebuah penampilan yang sangat luar biasa ya buat Kvaratskhelia. Di luar itu Napoli juga mampu menampilkan permainan yang nggak kalah dari tuan rumah secara permainan, secara penguasaan bola juga Napoli lebih unggul. Dan ini membuktikan bahwa ternyata Napoli memang tidak bisa dipandang sebelah mata untuk di Serie A musim ini di putaran pertama ini ya, kalau menurut gue seperti itu. Padahal Lazio lagi habis ngelain Inter ya. Itu masalah. Tiba-tiba. Apakah lu lihat ada masalah kedalaman squad juga kayak Roma nih? Jadi jadwal padat mulai terlihat hasilnya. Ya harusnya sih enggak ya kalau buat Lazio ya, karena sebetulnya mereka dalam track bagus kok. Ya itu tadi mereka juga habis ngalahin Inter. Kemudian kan waktu lawan Napoli juga mereka unggul cepat sebetulnya. Menit keberapa tuh? Menit keempat kalau nggak salah dia udah unggul 1-0. Cuman memang ini ternyata si Kvaratskhelia ini memang lagi on fire sih. Gua selalu punya keyakinan kalau 1-2 kali itu mungkin kebetulan. Jadi tapi diulang-ulang. Berkali-kali dia begini cetak gol terus, artinya ini pemain benar-benar lagi on fire. Dan ini harus dimanfaatkan oleh Napoli. Kalau ada pemain yang kayak gini di klub lu gitu ya, ini ya lu harus mainin terus gitu. Ini karena ya lagi ketemu gitu mojonya gitu ya, belum cedera, belum kena scoring gitu, ini harus dipakai terus. Mojo itu dengan lagu Baby Give Me Tonight itu Mojo. Terus Monza Atalanta, wah Gian Piero Gasperini. Kalau menurut gue ya, ini Atalanta ini tim yang sangat masih beruntung. Maksud gue masih beruntung di 5 pertandingan awal ya. Dia cuma 1 kali ketemu, masih 1 kali ketemu tim yang agak besar ya. Milan. Agak besar. Lama-lama. Agak besar. Lama-lama nyebelin. Asli. Gila, udah Romanisti benci, sekarang Milanisti benci. Ya ampun. Enggak, maksud gua, nggak lihat penampilan Milan sampai 5 di awal ini, menurut gua tidak menampilkan sosok sebagai tim yang benar-benar besar. Jadi menurut gua agak besar jadinya. Nah ini itu juara bertahan loh. Walaupun juara bertahan ya, mengambil alih dari Inter Milan, tapi penampilannya sampai 5 pertandingan awal ini belum ada yang konsisten. Dan Atalanta diuntungkan oleh tim-tim besar yang belum konsisten dan belum stabil, sehingga dia mampu ada di Kapolista. Kayak Roma dong berarti. Nah, memang kayak Roma, makanya tadi kita terprosok. Coba aja. fans Atalanta ada nggak sih? Nah itu menurut gua Atalanta saat ini menampilkan sosok seperti itu. Ya, by the way, thank you banget gue dapat masukan dari teman-teman nih, bapak-bapak Liga Italia. Semuanya rajin menonton Di Atas Kertas setiap hari Rabu. Pengen denger apa komentar Hadi Gunawan. Iya. Terus kalau kita melihat dari hasil-hasil pertandingan itu, lu lihat Roma dan Udinese itu yang paling mengejutkan? Atau Derby della Madonnina? Iya, kalau yang paling mengejutkan Udinese Roma sih kalau menurut gua. Karena ya kalau Milan Inter gua inilah agak yakin lah kalau bakalan menang. Agak yakin, agak besar ya? Nggak kaget. Nggak kaget. Tapi kalau Udinese Roma yang memang mengejutkan itu, ya menurut gua harusnya sekarang Roma masih di atas. Lu masih pakai jaket harusnya sekarang. Iya. Masih kedinginan ya. Tapi kepanasan. Makanya gua kepanasan kan udah turun ya kan. Udah panas. Oke, kita akan bahas bagaimana di Giornata ke-6. Ini juga tentunya ditunggu-tunggu. Sebelum gua bahas itu, tentunya ini menarik ya. Bro Ahai sama Wiwit bahwa ini jadwal padat. Jadi main di Liga Italia, di Eropa, terus nanti main lagi nih. Ini akan berpengaruh besar nggak nih? Jelas, makanya banyak pelatih ya memiliki banyak pemain kan, salah satunya adalah untuk merotasi ya, bagaimana dia main di satu pertandingan ini, dan pertandingan ini, itu rotasi yang sangat penting. Dan menurut gua itu benar-benar harus bisa bukan hanya diakomodir, tapi disiasati oleh semua pelatih. Bagaimana tim-timnya yang main di liga lokal dan juga di Eropa, itu harus penting ini banget. Menguntungkan bagi Atalanta ya, nggak main di Eropa. Nah, itu maksud gua. Sangat diuntungkan Atalanta menurut gua. Iya, karena ya ini sekarang bahkan lebih padat lagi ya. Karena kan ini
midweek champion, Yes. weekend Liga Domestik lagi. Yeah. Midweeknya minggu depannya Yeah. champion lagi karena dipadatkan kan jadwalnya Yeah. karena ada Piala Dunia. Jadi memang ya kita bisa melihat lah tanda-tandanya. Yang AC Milan menit ke-60 udah ganti-ganti rombongan tuh 3 langsung dimasukin pemain pengganti. Ya ini rotasi. Rotasi yang dimaksudkan oleh pelatih. Tapi ya ada yang sukses, ada yang enggak. Ya kalau Milan kalau gue bilang rotasinya enggak sukses. Yeah. Waktu lawan Sassuolo dia ganti 6 pemain ya. Hampir kalah. Kemarin lawan Inter begitu ganti 3 pemain langsung keserang gitu. Enggak sukses rotasinya. Tapi ada juga pastinya yang bisa sukses ya. Enak ya kalau menang tuh ngomong apa aja. Ya. Terus ada 4 tim tentunya ada yang belum pernah kalah. Jadi masih ada Atalanta, Napoli, Milan, dan Juventus. Juventus meskipun kita ragukan ya, terlihat diragukan, tapi belum pernah kalah. Tetap mereka cukup kuat. Ya itu menurut gua, maksudnya DNA juara ini di Italia kan biar gimana pun pasti menampilkan sosok Juventus. Jadi biar bagaimanapun tanggung jawab sebagai tim sebuah Juventus itu nggak bakal mudah. Dia pasti benar-benar mempertahankan harga diri mereka untuk tidak terlalu mudah kalah. Dan ini ditampilkan benar oleh Juventus sampai 5 pertandingan awal ini. Ya, Sulit untuk kalah mengalahkan tapi Juventus. seri gimana? Iya. Tepatnya kalau kata Jose Mourinho dia lebih baik kalah 0-4 Daripada seri ya? daripada kalah 0-1 tapi 3 kali. Iya kan pinter dia. 0-1 gitu. Dan jangan lupa subscribe. Nah, kalau bahasa anak sekarang ya, subscribe di atas kertas. Ya, ini menarik lihat bagaimana Sampdoria AC Milan. Nah, ngomong Milan lagi. Ya, Milan. Gimana lawan Sampdoria? Dia lawannya berat nih. Berat. Nah. Ya, kita mungkin kalau gue melihat pengalaman musim kemarin sih. Milan waktu habis main di Eropa 6 kali ya di fase grup. Ya. 4 kali nggak pernah menang. 4 kali nggak menang. Setelah Liga Champion. Setelah pertandingan Liga Champion, mereka pernah dikalahkan Sassuolo 1-3, pernah imbang 1-1 lawan Udinese, imbang juga lawan Juventus. Artinya ya ada potensi nih tersandung lagi gitu Milan ya. Gua demen. Ada potensi. Ada potensi. Tapi kan ya namanya itu kan musim lalu. Harusnya saya kan teorinya sekarang Milan udah belajar lah dari musim lalu. Apalagi sekarang grupnya di Liga Champions nggak seberat musim kemarin gitu. Di AC Milan ya. Jadi ya ada harapan sih kalau menurut gue bisa membawa pulang poin. Apalagi pengalamannya bagus kok lawan Sampdoria. Kemarin Sampdoria belum pernah menang juga. Iya, belum pernah menang, makanya itu mungkin sebuah apa ya? Bantuan juga buat AC Milan bahwa mereka tidak menghadapi pertandingan yang terlalu berat sebetulnya setelah Liga Champions. Jadi bisa rotasi ya. Bisa rotasi dan bisa kalau menurut gue sih mengamankan lagi 3 poin. poin. Asik. Jadi menang Milan. Menang Milan. Yakin ya? Iya. Ya, kata Wiwit menang Milan. Adi. Ya, biar gimana pun Sampdoria harus berusaha ya untuk bisa tidak tergelincir terus di Serie A. Dan Milan saat ini lagi berada dalam tren yang cukup oke lah, cukup oke menurut gua. Ya. Kenapa gue bilang cukup oke? Menangnya tidak terlalu meyakinkan juga sebetulnya melawan Inter kemarin. Jadi melawan Sampdoria di Luigi Ferrari menurut gua hasil imbang sebetulnya harga yang pantas. Oh, dilempar foto. Tadi agak besar, ini nggak meyakinkan. Harga yang pantas sebetulnya untuk pertandingan Sampdoria melawan Milan. Seri. Seri. Oh my god, seri. Oke. Sekarang kalau gua Milan. Karena gue lihat permainan Milan pede banget. Asal nggak ada yang cedera aja yang kemarin main ya. Itu ngaruh. Inter, Torino setelah kalah biasanya tim itu rada-rada tertekan. Apalagi Inzaghi jadi sorotan di publik sana, media di Italia. Tapi yang menarik, Internya Inzaghi, ya walaupun baru 2 tahun ya, baru 2 musim, nggak pernah kalah beruntun di Liga Italia. Jadi begitu kalah, pekan berikutnya itu minimal imbang, Tio. Jadi ini kalau gue bilang sih, masih lah tren masih berlanjut. Artinya masih dapat poin gitu. Kalau berlanjut 1 itu poinnya. kalah. Oh 1! Seri? Enggak. Menang Inter. Menang Inter ya? Menang Inter, bro? Ya pastilah Inter sebagai tim besar yang ada di kota Milan nggak mau mungkin tergelincir kedua kali. Apalagi Torino lawannya Torino. Biar gimana pun menurut gua Inter setidaknya 3 poin lah melawan Torino di pekan ini. Oke, Inter lu bilang seri, lu bilang menang Inter. Menang Inter. Gua nggak bilang seri. Oh, menang Inter. Marah nanti. Gua menang Inter juga, gua menang Inter. Ntar marah udah pakai baju Milan gitu ya. Lu Milanisti lu. Gitu. Oke, berikutnya Empoli Roma. Ini Empoli
tim yang saat ini ya masih di bawah ya. Masih di bawah. Apakah Roma bisa bangkit dari 0-4? Ini yang sulit. Iyalah. Ini yang sulit. Bangkit lah. Bisa Bangkit, lah. Ya ini kan setara-setara Monza ini, Empoli ini ya. Iya. Ya partai-partai ini harusnya dimaksimalkan Roma. Oke, mereka mungkin masih kaget ketemu tim-tim yang agak kuat gitu ya, kayak Udinese, kayak Juventus agak kesandung-sandung gitu. Tapi kalau partai lawan tim seperti Empoli ini ya harus dimaksimalkan sih kalau menurut gue sih. 1-0 lagi, 1-0 Yang lagi. penting 3 poin. Tapi gue inget kata-kata lo, lebih baik Mourinho nurunin pemain cadangan aja di Liga Eropa ya. Iya, Jadi fokus di sini ya. Masih, apalagi sekarang kan banyak yang cedera kan. Iya. Udah jangan deh, udah. Liga Eropa udah biarin aja. Yang penting 1 poin. 1 poin, 3 poin ya. Di lawan Empoli. Liga Eropa nanti kasih Andrea Belotti main. Ya harus. Tammy Abraham nanti simpan buat Empoli. Totti kalau main Totti suruh main lagi. Kalau gue ya, yang pasti Mourinho nggak mau lah. Maksudnya dibuat malu untuk kedua kalinya, apalagi hanya melawan Empoli. Ya. Meskipun bermain di kandang lawan, menurut gue sih Roma masih tetap unggul sedikit lah. Ya. Unggul sedikit. Nggak unggul mutlak. Unggul sedikit. Unggul sedikit. Sedikit tuh bisa 2. Nggak, 1-0 lah. 1-0 lagi. Pelit amat, tipak amat. Ya. Kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain yang tim yang belum pernah menang termasuk Empoli ya. Iya. Jadi di Serie A ya. Oke, Lazio Verona. Ini Lazio mengejutkan ya. Menurut gua cukup kadang bagus kadang enggak. Iya. Belum konsisten ya. Yes, belum konsisten maksudnya. Ya tapi pertandingan lawan Napoli kemarin harusnya jadi pelajaran lah buat Lazio. Sekarang lawan Verona ini kesempatan bagus, mereka main di kandang sendiri lagi. Ya kalau menurut gua ini kesempatan bagus buat Lazio untuk bisa meraih poin penuh. Lazio Ya. menang ya. Oke, next ya, Bro Hai, Lazio Verona. Kalau Sarri nggak mau dipecat ya harus menang memang. Apalagi main di kandang sendiri. Iya. Lawan Nah, mau Verona dipecat menang ya. ini pasti. Dia baru kalah sekali, Bro. Iya makanya, Ya, kalahnya ya. maksudnya di kandang sendiri itu sebuah Ya, ya. pukulan yang sangat telak loh. Iya. Makanya buat gua ini Lazio pasti menang lah. Iya, dia tapi masih di bawah jauh Lazio. Ya, nomor 9. Ya, gue masih nomor 5 soalnya. Terus kalau melihat dari Juventus kali ini, nah Juventus Salernitana. Ini Salernitana memang tim yang cukup bagus ya, baru kalah sekali, tapi saya 3 kali. Ya. Apakah ini peluang besar Salernitana untuk bisa mengambil poin dari Juve? Enggak lah kalau menurut gua sih. Terlalu jauh levelnya antara Juventus dengan Salernitana sih. Ya mungkin menyulitkan, mungkin iya. Memanfaatkan capek. Iya, memanfaatkan capeknya Juventus, memanfaatkan tekanan buat Juventus mungkin iya. Tapi kalau untuk sampai mengejutkan apalagi sampai menang di kandang Juventus sih enggak kayaknya. Juventus kalau yang satu ini gue yakin masih menang nih. 3 poin Juve. 3 poin. Ya harus diakui ya Juventus tim besar yang masih belum stabil, sama lah seperti tim-tim besar lainnya seperti Inter, Milan atau Roma belum stabil. Tapi Juventus tetap nggak akan mungkin mau tergelincir lagi, bahkan ini main di kandang sendiri. Ya. Walaupun bisa menang ya mungkin skor tipis ya tetap menang lah Juventus. Oke, kita tadi bahas tim-tim besar, tapi ada tim Kapolista yang kita belum bahas nih ya. Atalanta Cremonese. Ini Cremonese menjadi tim yang lumayan parah sih. 5 kali pertandingan cuma seri satu. Milan. Baru poin. Lawan Milan ya. Lawan Milan. 4 kali kalah. Nah, lawannya Atalanta. Bagaimana, Pak? Ya Atalanta lah, Atalanta. Ya. Ya benar sih yang Hadi bilang tadi sebelum ini bahwa Atalanta cukup diuntungkan dengan jadwal pekan-pekan pertama yang mereka ya cuman sekali ketemu tim kuat gitu, AC Milan. Imbang, tim terbukti kuat, ya? imbang hasilnya. Tapi yang 4 lainnya kan dilibas semua dengan menang. Dan ini kayaknya sih mereka bisa mempertahankan tren kemenangan ini ya. Ini Atalanta tim yang ini sih selalu mengejutkan dari sejak dipegang Gasperi ini ya. Ini tim yang selalu ada di jajaran papan atas lah. Bahkan kita ingat pernah 3 kali berturut-turut lolos ke Champions ya. Betul. Roma nggak pernah 3 kali berturut-turut dalam waktu dekat ini. Selalu Atalanta, meskipun dia dizolimi ya, diambil pemainnya. Diambil. Tetap aja ada lagi pemain baru. Kayak Ajax, jual pemain mahal. Ada aja gitu ya. Gimana bro, Atalanta? Ya sama kayak Wiwit ya. Biar gimana pun Atalanta diuntungkan dengan jadwal yang sambat ini masih ada oleh Atalanta. Dan menurut gua berada di Kapolista saat ini nggak mungkin
dengan mudah mereka mau menyerahkan begitu aja. Jadi menurut gue menang lah untuk besok ini. Ya ini di luar radar kita ya. Ya Atalanta justru dia nggak main di Liga Eropa, dia fight di sini. Kalau ngelihat jauh kayak Inter gitu ya. Iya. Kita cuma nunggu aja. Kayak Udinese sama, gue lihat JUVE ternyata Udinese 4-0 juga. Daya tahan untuk bertahan kita lihat aja nanti. Iya itu emang bajunya mirip-mirip ya. Mungkin Rui Patricio, ada Juve nih, Vlahovic. Ternyata Udogi. Jauh. Udah, gue udah kedinginan ya. Gue udah cukup. Gue gak sombong. Banyak yang bilang, Bungcu sombong. Kagak, jarang-jarang masalahnya. Kapan lagi gue pakai ya kan kedinginan. Nah, kalau lihat dari Udinese ini, peringkat 4. Lu lihat Sotil ini membangun tim ini bagus atau kebetulan? Pemain-pemainnya sih ya. Pemain-pemainnya lebih power sih kalau gue bilang. Gue udah pernah bahas ini tim pemainnya bulldozer semua. Ya. Dan ya ini modal mereka ya. Mereka waktu lawan Roma deh, mereka benar-benar mengganggu Roma gitu. Ya. Mereka adu badan, adu tackle gitu ya, memaksa Roma membuat kesalahan gitu. Ini gayanya mereka. Ya. Waktu lawan Milan juga begitu, di babak pertama juga begitu, kerepotan bener si AC Milannya ini, sempat kerepotan. Jadi ini tim yang berbahaya sih, apalagi fokusnya cuma di Liga Italia. Ini harus waspada nih. Yeah. Apalagi kalau mereka ketemu tim kuat kan pasti semangatnya ya. Semangatnya yang luar biasa untuk membuktikan diri, karena ini pemain-pemain yang sebetulnya kan Udinese juga mirip-mirip kayak Atalanta deh. Yeah. Cuma klub yang membesarkan pemain dijual, gitu kan. Dulu paling lama Antonio Di Natale ya? Ya, yang lama ya. Itu kayaknya dia selalu betul. Sampai dia tua tetap bawa Udinese gitu. Ini 3 kali kemenangan beruntun, Wit. Menurut lu memang udah mungkin jadwal juga awal ya? Iya. Ya ini ya itu tadi gue bilang, ini Sotil ini kan bekas mantan back ya, mantan back dulu. Ini mendapatkan pemain yang pas buat gaya dia. Bertahan dulu, adu badan, rebut bola, pressing, paksa lawan bikin kesalahan. Ini tim kayak gini nih nggak suka, tim gede nih nggak suka lawan kayak begini nih. Nggak bisa tidur gua kalah 0-4. Nggak enak banget ngelawannya nih tim gini. Bener, kalau Milan mendingan Milan ketemu Inter gitu, lebih percaya diri. Kalau ketemu tim kayak Udinese ini, aduh males gitu mainnya. Kacau bener. Ini episode paling sedih gua. Gimana bro? Udinese. Iya, pasti udah ada bukti ya, membumi hanguskan Roma. Wah, bahasanya. Dengan skor 4-0. Kayak jalur biasa, bumi hangus. Bukan begitu aja, maksudnya berada di puncak klasmen Roma, terus dicocor habis, di bumi hanguskan 4-0. Ini membuktikan bahwa Udinese bukan tim yang sembarang. Saya setuju sama Wiwit yang bilang tadi, bahwa ini tim yang benar-benar dibangun dengan kekuatan yang sangat baik. Dan ini berada di kelompok 4 besar, gue rasa sangat pantas lah buat Udinese. Ya, so far pelatih yang terbaik siapa di hingga juara ke-6? Gue lebih ngeliat Atalanta. Gasperini ya? Iya, mungkin Atalanta ya. Ya sama Pioli pastinya. Ya, kan yang terbaik, kalau terbaik itu cuma satu. Lo harus pilih dong. Ya, Gasperini. Saya sesuai dengan posisi Kapolista lah. Oke. Yang penting harus menjadi Kapolista dulu. Kalau belum jadi Kapolista, jangan ketawa di Wah, udah pernah ya? Udah pernah. Meskipun cuma 1 minggu. Oke, kita berharap bahwa banyak kejutan terjadi di Jornata ke-6. Di atas kertas akan membahasnya secara objektif, meskipun kita berbaju Roma, berbaju Milan. Kalau ini emang nggak suka sama Roma. Jadi ya, terserah pendapat Anda pokoknya. Ya, selanjutnya persaingan papan atas Serie A membuktikan bahwa liga ini mulai bangkit menjadi kian menarik. Setuju. Cakep. Semoga ini membuat televisi tanah air kembali semangat untuk menayangkan ini. Cakep! Gua kangen siaran Serie A. Gua puter dulu nih, set. Thank you. Hai, thank you. Wait, siap, sama-sama selalu. Terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV di atas kertas. Akan segera kembali tentunya untuk hari Rabu, setiap hari Rabu tentunya. Kami akan tayangkan Liga Italia. Tidak grosan out.